Halo, apa kabar adik-adik di Rio Academy semua? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas robot yang namanya Marabota. Nah, Marabota nih yang ada remote-nya, yang ada pendorongnya dan dia bisa diajak main bola. Udah pada di ini belum? Udah pada di chat atau di kreasin belum sama Kak Abdul? Kalau belum, kamu chat aja dulu biar lebih seru nanti waktu belajarnya, atau nanti setelah video pembelajaran ini kamu tonton juga baru kamu kreasin juga boleh. Nah, Marabota ini seperti yang udah kamu semua bikin, digunakan atau dikendalikan menggunakan remote control yang ada, yang dikendalikan oleh yang dihubungkan dengan kabel. Nah, kamu bisa seperti yang kamu udah pada mainin belum? Udah pada main bola atau apa Marabotanya? Kamu bisa main Marabota ya, makin rame makin enak tuh, makin ada 2 atau 3 biji Marabotanya, makin kita bisa main rame-rame. Nah, sekarang di video kali ini kita akan ngebahas nih satu-satu partnya dan cara kerjanya si Marabotanya. Yang pertama, kalau kita lihat nih, ini Kabel udah punya part-partnya sendiri-sendiri. Yang paling pertama, kalau kita lihat di Marabota, secara penampakannya satu, ya dia punya pendorong ya. Dia punya pendorong yang bisa mendorong apapun, asal jangan terlalu berat gitu. Dia bisa dorong, makanya bisa kamu taruh bola di sini, ada bisa bola pingpong, bisa bola kasti, buat dia ngedorong. Lalu dia punya roda di sini ada 3. Satu roda yang bisa berputar 360 derajat, sama ada 2 buah ban roda yang terhubung dengan dinamo. Nah, kuncinya di sini adalah di 3 ban ini pergerakan Marabota. Ban yang pertama ini memungkinkan Marabota untuk bergerak ke semua arah. Nah, roda yang ini, roda troli ini, itu bisa membuat Marabota bergerak ke semua arah. Dia bisa ke kanan, bisa muter, bisa ke kiri, bisa maju, bisa mundur. Nah, yang steeringnya atau kendalinya datangnya dari si roda yang ada kecil di depan ini, roda troli. Nah, 2 ban lagi ini terhubung dengan dinamo. Inilah sebagai yang penggeraknya Marabota. Mau maju ke depan, atau mau maju atau mundur, itu yang penentunya adalah si roda yang 2 buah ini, dinamo ini, yang ada dinamo di dalamnya. Nah, kalau kita lihat roda ini tadi itu terhubung dengan dinamo. Ada 2 buah dinamo A dan dinamo B. Kalau kamu lihat di dalamnya ada dinamo A dan ada dinamo B. Jadi akan ada 2 dinamo. Lalu ada roda tadi, lalu ada baterai tentunya. Kita pasti punya baterai di sini. Ada tempatnya, ada baterainya, dan ada holder baterai beserta ini kabel kutubnya. Kabel kutub buat si baterai 9 voltnya. Lalu berikutnya ada kabel yang menghubungkan antara bodinya Marabota dengan remote-nya, yang cukup panjang, ini sekitar 3 meter kurang lebih. Jadi bisa kamu cukup panjang sih buat kita untuk bermain, 3 meter. Dan ada part remote controlnya. Nah, ini kabel cuma ambil yang bagian depannya aja, karena yang lain ini adalah body remote-nya. Nah, kita mulai rangkai Marabotanya dulu untuk nanti kita bisa menjelaskan bagaimana sistemnya atau rangkaiannya bekerja. Seperti yang sudah semua kalian lakukan, yang paling pertama adalah kita akan menghubungkan Marabota ini, rangkaian atau komponen-komponen yang ada, itu kita hubungkan sesuai dengan abjadnya masing-masing. Ayo kita cari. Jika sudah kita rangkaikan semuanya, lalu jangan lupa masukin baterainya sesuai dengan kutubnya, plus minusnya. Oke, kita coba plus minusnya baterai, plus sama plus, minus sama minus, masukin di dalam holdernya. Nah, ditutup rapat. Coba kita lihat yang punyanya kabel jalan nggak nih? Coba ini digeser dulu. Dua. Oke, kita jalanin.
jalan ya. Ups, oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih gimana sih rangkaian yang kalian udah bikin sebenarnya, yang kalian udah sambung-sambungin A ke B, B ke B, B ke C itu kayak gimana sih cara bekerjanya. Nah, cara bekerjanya begini. Cara gambar rangkaiannya. Nah, gambar rangkaiannya sebenarnya marabota ini hanya terdiri dari 2 dinamo begitu kita ngomongin rangkaiannya. Jadi hanya ada 2 dinamo yang di sini nanti kita akan belajar fungsinya si remote itu sebagai perubahan polaritas. Nah, polaritas apa sih? Polaritas, kita ketemu nih kata baru nih. Polaritas. Nah, polaritas itu adalah yang kita selama ini kita bilang kutub baterai. Ada kutubnya nih, kutub positif atau kutub negatif. Jadi, yang namanya plus atau minus yang ada di dalam baterai, yang ada kalau misalnya kita ambil baterai. Nah, ini ada plusnya, ada minusnya, itu artinya adalah polaritas atau kutub. Nah, selama ini kan seperti yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita ketahui bersama adalah arus listrik itu bergerak dari plus ke minus. Begitu terus, jadi plus ke minus, balik lagi, nanti naik lagi ke plus, balik lagi gitu, putar terus, plus minus, plus minus, plus minus. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil satu buah rangkaian dinamonya nih. Dinamonya itu rangkaiannya jadi cuman dinamo ini minus, ini positif, plus minus. Nah, ini rangkaian sederhana dari dinamonya. Dia akan bergerak polaritasnya atau arus listriknya itu akan bergerak dari plus ke minus. Begitu terus berputar, plus minus, plus minus. Nah, yang kita bilang dirubah polaritasnya, jadi apa yang dilakukan sama si dinamo ini? Misalnya kita punya satu buah titik di sini, kita namain di sini ada titik, di sini ada titik. Di sini ada titik X1 dan di sini ada titik X2. Jadi ada X1 dan X2. Nah, kalau polaritasnya seperti ini, maka arus listrik itu akan ketemu dulu sama X1 baru ketemu sama X2. Tapi kalau misalnya kita rubah polaritasnya, di sini nih, yang dirubah adalah polaritas yang ada di sini. Polaritasnya kita rubah menjadi plusnya ada di sini dan negatifnya ada di sini. Maka yang akan terjadi adalah di sini minus, di sini plus. Yang akan terjadi adalah arus listrik itu pasti akan bergerak dari plus ke minus. Jadi arus listriknya akan bergerak dari sini. Lalu balik lagi ke sini. Artinya, kalau yang pertama tadi arus listriknya ketemu dulu sama X1 baru ke X2. Tapi begitu kita rubah polaritasnya, dirubah baterainya dibalik, itu menjadi X2 dulu baru ke X1. Ini membuat dinamo itu bisa berubah arah. Jadi kalau misalnya kita ambil nih, kalau misalnya Kak Abdul ambil satu dinamo, nah dinamo yang ini, kalau misalnya kita pindahkan ke satu arah nih, kalau di sini tulisannya maju kanan gitu, kita tekan, yang terjadi adalah dia misalnya ini bergeraknya mundur kalau ada bisa lihat ke arah sana, dia bergerak ke arah belakang, Kalau ini dilihat nih, nah dia bergeraknya ke kiri. Tapi kalau ini diputar lagi, nah ini bergeraknya ke sebelah sana, menuju ke arah kanannya Kak Abdul. Nah, itu terjadi semua gara-gara di sini dirubah polaritasnya. Nah,
jadi kalau kita balik lagi, kalau kita mau menggambarkan rangkaian apa sih yang terjadi sama si dinamo yang ada di marabota, itu jadi punya ada 4 buah rangkaiannya. Nah, kalau kita gambarkan rangkaian dinamo yang ada di setiap marabota yang ada, jadi akan ada satu buah yang misalnya seperti ini. Plus minus dinamo satu, dinamo A gitu. Satu lagi adalah ini plus minus. Ini buat dinamo A. Begitu juga untuk si dinamo B. Ada 2 juga yang kayak gini. Akan ada plus minus dinamo dan ada plus minus minus plus. Ini buat dinamo yang B. Jadi kita akan menggunakan, kapan kita gunain ini, kapan kita gunain ini, kapan kita gunain rangkaian ini, kapan kita gunain rangkaian ini diatur oleh si remote control ini. Nah, remote control inilah yang menentukan kalau misalnya saya kabel ini nih. Nah, atau begini, atau begini, atau begini. Sorry. Nah, ini menentukan mau pakai rangkaian yang mana. Mau gunain yang A. Jadi kalau misalnya satu buah dinamo tuh bisa maju dan mundur. Jadi bisa maju, bisa mundur. Lalu bisa maju, bisa mundur juga sama. Bisa maju, bisa mundur. Lalu 2 dinamo ini kita tempatkan secara bersebelahan di dalam bodinya marabota, di dalam marabota. Jadi kalau kita maju, maka berarti kalau misalnya kita kayak gini, ada 2 buah dinamo, maju, dua-duanya harus membuat badannya marabota ada ke depan. Kalau mundur berarti badannya harus mundur ke belakang. Nah, pengaturan ini semua dilakukan oleh, jadi apa yang terjadi juga kalau misalnya dua-duanya dinyalain. Yang terjadi adalah jika kita ada perbedaan yang berbeda sama robot-robot yang lain adalah kalau kita hanya menjalankan satu buah dinamo dibandingkan dengan kita menjalankan 2 buah dinamo, itu ada perbedaan dari sisi kecepatannya karena penggunaan sumber daya atau tegangan yang kita gunakan. Kalau hanya satu tegangan, maka baterai ini akan digunakan secara penuh. Jadi akan digunakan kalau misalnya di sini ini 9 volt. 9 volt, 9 volt dan 9 volt. Tapi jika kita gunakan dua-duanya, jika kita nyalakan dua-dua baterainya, maka akan terjadi pengurangan tegangan di sini yang membuat misalnya di sini jadi 9 volt atau 4,5 volt atau 4,5 volt. Jadi tegangannya kita bagi 2, dari 9 dibagi jadi 4,5 volt. Jadi tenaganya itu menjadi berkurang, tapi karena disalurkan ke dalam 2 dinamo yang ada, jadi kecepatannya sih sama-sama aja, nggak terlalu kelihatan karena dinamonya bekerja secara dua-dua gitu. Ini uniknya marabota. Jadi dia sebenarnya punya 4 buah rangkaian berbeda yang bisa hidup atau dikendalikan menggunakan remote control. Nah, remote controlnya sendiri juga menarik. Kenapa menariknya? Karena remote controlnya kayak kamu lihat nih, kok remote control ada stick yang kayak gini, stick dari kayu, dan ini tahu nggak apa namanya? Ini namanya tembaga. Tembaga yang ada di dalam kabel. Jadi ini sebenarnya bisa kamu temukan di mana? Di dalam kabel listrik. Jadi ada yang namanya, kalau di sini bahannya tembaga. Nah, tembaga itu kalau kita punya sebuah kabel, jadi bukan kabel yang ini tentunya, kabel yang lebih keras, kabel listrik, itu lalu dikupas, lalu dibuka, maka di dalamnya adalah si kawat tembaga ini. Nah,
Kak Abdul hapus dulu ya. Nah, sekarang tadi kita udah belajar masalah rangkaian listriknya. Sekarang kita akan belajar ke yang tadi Kak Abdul cerita masalah perubahan pengendalian polaritas digunakan sama si dinamonya. Nah, gimana sih sebenarnya cara ngerubah polaritasnya? Cara ngerubah polaritasnya di sini kita menggunakan dua buah bahan. Yang satu stik kayu, yang tertempel dengan yang satu namanya tembaga. Nah, bahan ini kita sebut kalau di dalam kelistrikan itu ada yang namanya konduktor dan isolator. Nah, ada dua buah bahan nih, ada dua jenis buah bahan yang ada di dalam kelistrikan yang berbeda sifatnya. Kalau konduktor itu adalah bahan-bahan yang mampu mengirim atau menghantar arus listrik. Jadi dia cukup, kalau kamu pegang itu dia bisa mengantarkan arus listrik. Jadi paling banyak digunakan itu adalah satu yang ini, tembaga. Ini konduktor biasanya yang paling sering ada adalah tembaga atau misalnya aluminium, itu juga bisa digunakan. Jadi kalau misalnya ada listrik, ada kabel listrik yang terkelupas, makanya jangan kamu pegang. Karena kita pun manusia itu termasuk konduktor. Makanya kalau misalnya kita pegang listrik atau kabel yang terkelupas, kita pegang, terus kita bisa juga kesetrum. Kenapa? Karena manusia pun itu adalah sebuah konduktor. Jadi kita tuh bisa nganterin listrik. Bisa nih kita jadi electric man. Yang kalau misalnya ada listrik bisa dialirkan ke badan kita, maka listriknya bisa ke bawah. Nah, gimana sih caranya supaya kamu nggak kesetrum? Kamu butuh sesuatu yang namanya isolator. Atau yang nggak bisa nganterin listrik. Contohnya isolator itu karet, plastik, kaca, terus ada banyak lagi yang memang tidak bisa mengalirkan listrik. Nah, makanya kalau misalnya kamu mau megang sesuatu barang listrik atau misalnya kabel yang sedang terkelupas, pastikan kamu menggunakan bahan isolator. Jadi kalau misalnya contoh kayak misalnya sendal, kamu pakai sendal atau kamu pakai sepatu. Dengan kamu pakai sendal atau kamu pakai sepatu, maka arus listrik itu bisa nggak bisa lewat walaupun nyampe di badan kamu, karena ingat arus listrik itu bergerak harus selalu dari positif ke negatif. Kalau ada isolator, maka isolator itu bisa ngekat ininya nih, begitu. Ini isolator. Kalau ada isolator di tengah-tengah, maka arus listrik itu tidak bisa berjalan gitu. Jadi yang ini jadi yang tadinya harus plus ke minus jadi nggak bisa karena ada isolator. Nah, di dalam remote ini adalah si isolator, si stik kayu berperan sebagai isolator, si tembaga berperan sebagai konduktor. Kalau kita lihat tiga tembaga yang ada di sini ini terhubung dengan baterai, yang ini terhubung dengan dinamo. Jadi dia menentukan dinamo. Kalau misalnya kita tekan ke sini, itu artinya menentukan baterainya kutubnya apa, menentukan kutub baterai. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, kabel gambarkan di remote control yang kita punya, kita di sini punya 3. Dan lalu kita punya yang namanya dinamo. Ada 2 dinamo. Nah, si tembaga yang ada di sini itu menentukan mau pakai kutub yang mana. Jadi kalau di sini adalah polaritas dari sebuah baterainya, polaritas
baterai yang di sini menentukan yang kayak tadi di gambar yang sebelumnya X1 atau X2-nya. Jadi si ini menentukan yang 2 itu ke arah dinamo. Gitu. Jadi polaritas itu akan merubah si arah gerak dinamo. Jadi kamu nggak bisa dalam satu waktu menggunakan semua polaritasnya, makanya hanya ada dua tembaga gitu. Jadi kamu bisa menentukan kamu mau pakai yang mana, polaritas mana yang akan dipakai yang akan mengalir ke dalam dinamonya. Jadi remote itu menggunakan yang namanya konduktor dan isolator. Oke, itu aja penjelasan dari Kak Abdul tentang robot marabotanya. Jadi hari ini kita belajar bahwa marabota itu punya elektrikal yang terbagi ada 4 rangkaian yang bisa dijalankan sendiri-sendiri, dan ada bahan, dan kita bisa menggunakan bahan yang namanya konduktor dan isolator supaya untuk mengatur arus listrik itu bisa terhantar atau tidak. Kalau ada pertanyaan seperti biasa kamu bisa hubungi langsung tim Diro atau kamu list dulu pertanyaannya. Untuk nanti kita akan bahas di kelas online yang sudah kamu jadwalkan. Terima kasih, selamat bermain lagi marabotanya. Bye.